Berbagai kasus virus corona di Indonesia membuat pemerintah menetapkan status siaga darurat pandemi virus corona. Penetapan status ini dilakukan melalui Kementerian Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan, yakni status di atas kejadian luar biasa karena terjadi secara global. Beberapa waktu yang lalu, Menteri sudah menyatakan siaga darurat pandemi. Jadi ini mbahnya KLB. Kalau KLB kan cuma situ satu tempat itu. Ini seluruh dunia.
saya, situasi pandemi seperti ini saya merasa sangat tidak nyaman karena saya tidak bisa belajar di luar dan saya tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh. Saya merasa sangat kesusahan, terutama di bidang pendidikan, karena tidak semua mata pelajaran itu bisa dipelajari secara daring. Ada mata pelajaran yang harus dipelajari secara langsung atau tatap muka, yang membuat saya tidak bisa mengikuti pelajaran dan juga tidak bisa berinteraksi bersama teman-teman, sehingga seakan-akan silaturahmi kami terputus. Untuk teman-teman semua, jangan putus asa dalam situasi pandemi ini. Tetaplah semangat dan terus berjuang. Sekian pesan dari saya. Terima kasih. Atau banyak kegiatan di ruang rumah, sekarang bisa di rumah dan berkumpul Menjadi lebih bersih. keluarga. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton karya Tiang dan sudah selalu mengikuti channel YouTube Taksuning Pregina. Baik, sebelum Tiang mulai tentang pemaparan karyanya, ada baiknya kita mengucap syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita semua masih diberikan lindungan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Iputu Peri Prayatna, asal Tiang dari Tabanan. Kali ini Tiang diikut sertakan oleh komunitas Aku Saraat, ya, di markasnya di Tabanan juga. Tiang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Aku Saraat sudah memberikan fasilitas, memberikan kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi, menyumbangkan pikiran untuk belajar berkarya. Itu pada intinya. Nah, kalau boleh Tiang cerita sedikit tentang komunitas ini. Komunitas ini
adalah kumpulan anak-anak muda yang sedang giat-giatnya belajar, baik mereka berkarya, terus untuk di state property itu mereka masih sedang hangat-hangatnya, dan mereka ini terkumpul karena seringnya mereka sharing, berkomunikasi. Terus ada beberapa proyek-proyek yang memang mereka kerjakan bersama-sama. Dari sana mereka memberanikan diri untuk membentuk suatu wadah yang bergerak di bidang seni dengan nama Akusara Art, yang artinya kesuksesan, dan semoga komunitas ini bisa sukses ke depannya. Itu harapan Tiang. Dalam komunitas ini tidak hanya tari, tidak hanya mereka belajar jadi koreografer, tapi di dalamnya ada komposer juga, terus state property, lighting, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan tentang seni. Itu makanya saya sangat senang sekali bisa diikut sertakan dalam kegiatan ini. Itu sedikit dari Tiang, dan Tiang harap support dari teman-teman untuk bisa ikut memberikan pikirannya juga supaya anak-anak ini tetap bisa berkarya. Itu sedikit dari Tiang, dan kembali ke karya. Sebenarnya Tiang sudah lama sekali tidak pernah menari, tidak pernah berkesenian, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Itu. Nah, kali ini Tiang dikasih tema kemerdekaan dalam pandemi. Ide pertamanya adalah pekerjaan Tiang sendiri. Tiang sehari-harinya bekerja di konveksi. Tiang punya usaha UMKM kecil-kecilan. Kebetulan yang Tiang geluti adalah produksi busana adat Bali, terutama udang. Makanya ide pertama Tiang adalah bagaimana udang itu bisa Tiang olah, apa yang Tiang bisa kerjakan dengan barang ini. Karena konsep awalnya dikasih tahu sama kru di Akusara, berusaha dulu sesederhana mungkin apa yang ada di lingkungan itu kita olah biar bisa jadi karya itu. Nah, di sana Tiang berpikir kenapa tidak udang ini yang Tiang olah. Sambil kita kerja, kita bisa menuangkan apa ide dalam pikiran kita sehingga menjadi sebuah karya. Itu yang Tiang pikirkan. Nah, beranjak dari sana Tiang coba mengolah karya ini. Tiang beri nama Kurasa Gelap. Kenapa Kurasa Gelap? Karena ketika sebelum pandemi kita masih bekerja maksimal dengan pergerakan ekonomi yang masih normal. Itu ketika masuk pandemi semuanya hilang. Kerjaan kita dibatasi karena kita tidak bisa berkumpul, kemudian pangsa pasar juga hancur-hancuran. Nah, itu Tiang rasakan sendiri, dan teman-teman yang bergelut di bidang lain, yang entertain, pekerjaan yang lain, dagang, kemudian bengkel dan lain sebagainya, semua juga merasakan hal seperti itu. Apa yang dirasakan? Bahasa Balinya mereka bilang kepetengan. Makanya dari sana Tiang berpikir, oke, kita satu rasa, satu hati, kenapa ini tidak kita olah? Idenya seperti itu. Nah, dikaitkan dengan udang, kenapa
kenapa menggunakan udang. Di pikiran tiang, udang itu adalah simbol dari sebuah pikiran. Kenapa? Karena fungsi udang itu tempatnya di kepala. Fungsinya adalah untuk kita mengikat pikiran agar tidak kemana-mana, baik itu ketika kita ke pura, baik itu kita melakukan suka duka, agar tidak melenceng kemana-mana, dipusatkanlah di pikiran. Makanya kepala itu diikat dengan udang. Mungkin kalau di perempuan biasanya mereka pakai pikir dan lain sebagainya, itu ketika ada dalan-dalan besar. Nah, itu idenya dituangkan seperti karya tadi. Artinya dalam karya ini tiang bukan mengeluh terhadap keadaan, tidak, tapi ini tiang jadikan sebagai kenangan selama hidup tiang pernah mengalami kejadian seperti ini. Kalau orang Bali bilang merano, ketika kita bekerja seperti biasa, perekonomian lancar, blak, ada pandemi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ke pertengahan, kemana saya harus berjalan, kemana saya harus melangkah, itu tidak ada jawaban dalam diri saya. Bagaimana saya harus menyambung hidup dan lain sebagainya dalam keadaan ekonomi terjepit, itu yang paling penting. Nah, dalam keadaan ekonomi seperti itu, dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, banyak pemikiran-pemikiran yang terjadi. Sebenarnya semua pemikiran itu ke arah yang lebih baik, apa yang harus kita lakukan, ke yang lebih baik lagi. Itu banyak pemikiran, banyak opini yang dikeluarkan, dan banyak pendapat apa yang terjadi saat ini, apa yang mereka rasakan. Semua itu tiang rangkum. Artinya ketika berproses tiang cari satu persatu teman-teman, tetangga yang memang mau tiang ajak sharing. Nah, semua opini itu tiang jadikan menjadi sebuah musik, tiang masukkan di dalamnya, sehingga disimbolkan dalam geraknya itu ketika udang itu dimainkan, diputar dan lain sebagainya. Itulah pemikiran-pemikiran yang banyak, baik dia kalut, dia mengeluarkan opini seperti ini, opini seperti ini. Itu yang terjadi, benturan-benturan dalam hati dituangkan sehingga banyak opini, dan banyak opini itu membuat kita menjadi bingung, kebingungan mana yang harus kita pilih, opini A, opini B, opini C, atau mungkin opini D. Kita pun tidak tahu di sana. Pada akhirnya apa yang terjadi, apa yang dipikirkan, kembali ke diri kita. Mari kita rangkum semua pemikiran itu menjadi satu, dalam satu pola. Hening, pikirkan matang-matang, kumpulkan, kita ikat menjadi satu. Pasti akan ada jalan. Jalannya bagaimana tergantung pada teman-teman. Itu konsep yang tiang tuangkan. Makanya di akhir garapan yang simbolkan dengan memakai udang putih, karena putih itu menyimbolkan keheningan, kesucian pikiran kita untuk bisa berpikir jernih dalam satu palutan udang. Dipakai, diikat di depannya. Kenapa diikat? Karena semua pemikiran itu kita kunci, hening-hening dipikirkan di sini sehingga masuk ke dalam hati kita,
sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus melangkah. Semua dipikirkan dengan matang. Itu hanya tiang paket untuk D dengan disimbolkan dengan diikat di depannya. Nah, itu sekilas tentang karya yang tiang tampilkan. Nah, ada yang mungkin bertanya bagaimana pembagiannya. Tiang berusaha mengalir saja. Di depan tiang gunakan bagaimana tiang bekerja sehari-hari sebelum pandemi. Kemudian datang pandemi, bagaimana masuklah ke perasaan tiang sendiri. Itu yang tiang tuangkan. Dalam karya ini tiang berusaha mengeluarkan gimana sih perasaan tiang selama ini dalam musim pandemi seperti ini, kegalauan, kebingungan itu. Dan kebetulan pendukungnya itu anak saya dan adik saya yang ikut ajak bekerja sehari-hari juga merasakan hal seperti itu. Jadi nyambung kita. Nah, dalam karya ini semua perangkatnya sangat-sangat sederhana karena seperti konsepnya dari kru Pusara, mereka memang bekerja seikhlasnya, artinya apa yang ada itu yang dia pakai, dan semua lighting baik kalau nonton karya-karya yang ditampilkan sebelumnya, kebetulan untuk bulan ini tiang dapat giliran terakhir. Nah, sebelumnya baik itu lighting apapun itu mereka bekerja sesederhana mungkin. Nah, bangganya tiang kepada anak-anak ini, mereka dengan alat yang minim, lampu lighting DIY mereka bikin dengan hasil yang seperti itu. Tiang sangat bangga sekali. Jadi tolong teman-teman apresiasi sekali anak-anak yang mau bekerja seperti ini. Mereka bekerja memang dengan ikhlas untuk belajar. Mungkin sampai di sana yang bisa jelaskan tentang karya ini, dan tiang harap apresiasi dari teman-teman. Ingat, tonton terus karena mungkin ini acaranya akan diadakan setiap bulan akan ada beberapa karya, baik itu tari, musik mungkin dari karawitan. Mudah-mudahan mereka terus bisa berkarya, bukan angat-angat ayam, itu yang terpenting bagi tiang. Dan tolong juga kritik dan sarannya itu silakan ditulis di kolom komentar untuk kedepannya, biar tiang juga anak-anak di sini bisa tetap berkreativitas. Itu yang terpenting. Baik kritik, saran, mari kita bersama-sama bangun tetap jiwa kokoh untuk bisa belajar apapun, itu yang terpenting. Dan mungkin sekian dari tiang. Ingat subscribe channel Niki, ya. Mari bersama-sama dukung seniman-seniman muda agar mereka semangat, itu yang terpenting. Akhir kata tiang ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan lagi untuk bisa berkarya di sana. Ayo kita olah lagi rasa, itu yang terpenting. Oke, terima kasih. Yang tutup dengan Pramu Santi, Om Santi Santi Santi.